Ini saya mau tunjukkan kodamnya. Gerak. Gerak ya Pak. Pengen jalan-jalan kan dia. Selut ya. Rasane. Masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cipun The Gang. Hari ini malam ini saya ditemani oleh Pak Jai. Ya, Pak Jai ini adalah sahabat saya reptiler ya Pak. Reptiler juga breeder atau peternak ular nih. Ularnya gede-gede. Nah, malam ini kita mau membahas pusaka ya Pak. Ya. Jenengan ini banyak punya pusaka itu dari mana Pak ceritanya Pak? Satu persatu Pak. Ya. Ini kecil ini apa Pak? Yang ini apa ya, kalau dikatakan apa, celundek. Celundek. Ya, bisa celundek. Ini dari Jambi, dari nenek saya. Oh, dari Jambi. Ya, dari Jambi nenek saya dikasihkan anaknya. Anaknya sudah katanya sudah nggak mampu apa gimana, terus dikasihkan saya, suruh ke rumah gitu. Saya bawa pulang. Iya. Setelah itu saya bawa pulang, saya taruh ke lemari, ternyata saya punya cucu. Nah, seminggu di rumah itu cucu saya itu pas hari Jumat Kliwon itu malam itu dari jam 9 sampai jam 1 nangis terus, akhirnya dia panas. Terus saya ke tempatnya Mbah Samsuri. Oh iya. Mbah Samsuri Setan Magelang. Iya. Saya minta barokah, ternyata katanya ada yang ganggu. Yang dibawa kamu dari Jambi apa? Nah, itu yang barangnya itu yang ganggu, katanya nongol di atas genting, di bawah genting. Nah, itu nongol, jadi cucu saya itu nangis, istilah ketakutan lah. Nah, terus setelah paginya Kris itu suruh mindah. Terus saya pindah ke tempat adik saya, ya sampingan lah rumahnya. Terus tak taruh di situ. Tapi udah nggak di rumah ini ya Pak? Enggak di Nah, rumah setelah ini. benda ini dipindah ke sana, putune jenengan, cucune jenengan mboten rewel malih. Mboten, alhamdulillah kok terus sembuh mari. Alhamdulillah langsung. Nah, kadang kan kita kan gitu ya Pak, nggak percaya masa barang bisa kayak gitu, barang bisa kayak gitu. Kalau barangnya itu nggak bisa, tapi isi dari barangnya. Nah, isi dari barangnya itu coba Pak, lihat Pak, Mit. Nah, sepertinya ini cuman barang kayak gini ya. Coba kita buka ya. Coba kita buka. Nah, ini celundek ini dulu kayak gini nih. Ini tempatnya di perut ya Pak. Ya, perut. Tempatnya di perut dan Samping perut. samping perut. Ini sering banget kalau zaman dulu itu yang pakai celundek itu adalah wanita. Nah, ini Mbak jenengan wanita. Wanita. Nah, pas banget. Karena ini gampang banget untuk melindungi diri zaman dulu. Nah, kalau Cipo lihat dari ini teman-teman, lihat dari sisi lain, keris ini dulu pernah membunuh orang juga Pak. Dari residual energinya, dari bau-baunya juga, ini bukan keris sembarangan. Nah, kenapa bukan keris sembarangan? Nah, kembali lagi ke tadi ya Pak. Kalau barangnya ini barang biasa, Ya. cuman dulunya barang ini sering digunakan untuk hal-hal tertentu. Walaupun tujuannya baik, yang namanya menyakiti orang, membunuh orang itu adalah kegiatan atau hal negatif ya Pak. Ya. Hal negatif. Nah, sedikit saja energi negatif pada diri manusia, apalagi emosi. Kalau membunuh orang itu nggak mungkin lagi seneng-seneng, pasti emosi. Nah, sedikit aja ada emosi Pak, pasti energi negatif lainnya langsung cepat datang, sehingga menyatukan diri pada pusaka ini. Karena pusaka ini salah satu sumber dari emosi itu Pak. Nah, jadi timbullah kekuatan-kekuatan di sini.
kalau kekuatannya besar, karena terlalu energinya besar, biasanya kodam-kodam yang masuk ke dalam sini atau menempati atau untuk wadah gitu loh, seperti jin-jin yang ingin memanfaatkan gitu Pak. Tadi ada jin, wah daripada saya cari makan jauh-jauh ke sini aja, karena di sini sering dikasih bunga, sering dikasih minyak gitu. Sebenarnya dikasih bunga sama dikasih minyak itu kalau zaman dulu itu bukan untuk menghormati ya, tapi adalah salah satu simbol Pak. Bunga yang warna-warni itu ada merah, ada putih, ada hijau dan bentuknya macam-macam itu sebenarnya simbol kebinekaan. Nah, walaupun berbeda-beda tapi tetap dalam satu wadah gitu loh. Satu tujuan. Nah, kalau bunga itu walaupun zaman dulu sebelum Indonesia Raya ini merdeka, tujuannya satu, walaupun kita berbeda-beda tapi kita punya Tuhan yang sama gitu Pak. Oh iya. Yaitu Sang Pencipta alam semesta. Apapun itu agamanya gitu loh Pak. Tapi yang menciptakan kita cuma satu. Seperti itu. Terus minyak, kenapa kok benda seperti ini dikasih minyak? Ini bisa dilihat teman-teman. Nih. Nah, ini kan udah pada rusak ya Pak. Gripis atau teyeng, karaten. Nah ini karena nggak kena minyak. Nah, kenapa orang zaman dulu kalau keris, kalau ini dikasih minyak, tujuannya itu biar ini Pak, tidak mudah rusak. Nah, yang dihormati itu bukan kerisnya, tapi leluhur kita, mbah-mbah dewe, terus para pejuang. Istilahnya menghormati dalam hal, wah keris ini dulu pernah digunakan untuk perjuangan memerdekakan Indonesia. Nah ini keris ini dulu dibawa ini. Terus cara menghormati kita merawat keris itu biar keris tidak rusak gitu loh Pak. Oh terus tak kasih minyak, bukan dikasih minyak terus disembah-sembah, bukan. Itu namanya kita bersekutu dengan jin. Nah seperti di video-video Cipo yang sebelumnya, kalau kita bersekutu dengan jin seperti apa akibatnya kan sudah banyak banget ya contohnya ya. Makanya kita jangan bersekutu dengan jin dan hindari pikiran negatif. Sedikit saja pikiran negatif pasti langsung banyak energi-energi negatif yang datang ke kita. Tapi kalau kita sedikit ada senyuman, senyum itu adalah energi, itu benar. Karena sedikit aja energi positif, kita lebih bersemangat Pak. Gitu. Jadi energi-energi positif itu pasti berkumpul menjadi satu, menjadi semangat baru buat kita. Nah semoga barokah. Dan ini mungkin karena ini kan punya nih Simbah ya Pak, nanti kita ungkap teman-teman apa yang ada di sini, nanti kita ungkap, maksudnya kodamnya kita tarik terus kita mediumisasi seperti biasa. Terus yang kedua ini Pak, ini tahu aja ya Pak ya. Yang ini bambu runcing tinggalan zaman perang dulu, punya mbah saya yaitu Mbah Junedi. Iya. Yang dulunya itu ditaruh di musola. Iya. Di musola di pengimaman. Iya. Ternyata kan musola itu mau dibangun. Terus diambil lagi. Nah, mau dibangun, saya rumat, saya bawa pulang daripada di situ kan rusak. Nah, kalau yang nggak tahu juga nggak terawat, iya. Lebih baik saya bawa pulang, saya simpan sampai Bener. sekarang saya simpan. Nah, Jadinya karena ini sekarang ini bambunya juga bambu biasa, tapi filosofi atau maknanya gitu ya, yang namanya bambu runcing, maknanya kan sungguh luar biasa ya Pak Jai. Iya. Apalagi bambu runcing ini peninggalan mbah jenengan nggih. Mbah kandung niku berarti. Mbah kandung. Dibuka dulu. Ya, ini salah satu cara menghormatinya kita sama leluhur. Bukan kita menghormati jin ya. Jangan salah. Masuk. Kita buka dulu pelan-pelan. Karo ngopi, Pak. Nah, ini jenis pring apa Pak ini Pak? Pring katanya dari pring ampel. Nah, pring ampel itu
Pertama teksturnya dia tebal, terus lubangnya itu kecil ya Pak. Ya, kecil. Jadi kalau buat nusuk itu nggak mungkin patah gitu. Nah, yang aneh lagi teman-teman, Ki tidak keropos selama puluhan tahun ya Pak. Puluhan tahun ke Bahkan sebelum Indonesia merdeka kan ini Pak. sebelum Indonesia merdeka. Iya. Sebelum 1945 ya. Nah, saat niki usianya Pak Jai pinten Pak? Sekitar 50-an. 50-an, berarti mbahnya bisa diperkirakan umurnya kalau sampai sekarang berapa gitu ya Pak. Ya. Iya kan Pak. Nah, ini saya tangkap juga dari residual energinya, memang banyak banget ini dulu membunuh Belanda. Ini kalau istilahnya bambu biasa sudah keropos, ini enggak ada keroposnya sedikit pun, bahkan ujungnya nih, nah enggak keropos sedikit pun, dan ini masih kuat, masih kokoh. Nah, ini ceritanya dulu gimana Pak? Ceritanya Waktu cerita dari Simbah ini, kalau Mbah dulu kan pernah bilang sama saya itu bambu runcing itu dulu punya saya. ya. Saya taruh di situ di pengimaman karena daripada di rumah nanti rusak nganggur atau tak taruh pengimaman. Tapi dulu sebelumnya buat perang itu pas bikinnya ini dibawa ke kota pusaka, yaitu kota Parakan. Oh Parakan. Ya, Ya. dulunya naik kereta api, ya kereta api yang zaman dulu itu Ya. penuh orang yang mau menyepuhkan bambu runcing itu dari Ambarawa, dari Jogja, dari manapun lewat sini itu penuh. Ya, cuman mau ini nyepuhkan di Mbah Kiai siapa itu saya kurang tahu juga, lupa lah. Itu Mbah Kiai di Parakan yang namanya kota apa ya, kota pusaka. Kota itu. pusaka. Nah, disepuhkan itu adalah kalau orang sekarang tuh diisi energi ya Pak. Diisi energi. Bahkan katanya Mbak itu kalau bambu runcing yang sudah dibawa ke Parakan, Belanda pun atau orang Jepang pun kalau melihat ini udah takut. Itu baru melihat, belum kena itu udah takut, udah ngiris katanya itu. Nah, itu kesaktian orang Jawa. Karena apa ya? Nek wong Jawa ki gede lakune ya Pak. Nah, Besar tirakatnya gitu. Jadi kalau orang Jawa ki poso ya poso tenan, bahkan sampai puluhan hari, bahkan ratusan hari nggak makan kuat. Nah itu karena apa? Lilah atau lahir batin, tujuannya satu, pasrahkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan karena minta kekuatan, enggak. Semua itu karomah karena pemberian Tuhan, bukan kita yang minta gitu ya Pak ya. Ini juga ada kodamnya seperti biasa, nanti ini juga kita coba tarik buat mediumisasi seperti biasa sama Randy. Nah, seperti apa ini dalamnya atau jinnya atau apa. Nah, kenapa ada jinnya tadi sudah saya jelaskan. Semua energi-energi itu berkumpul di sini semuanya. Karena ini dulu untuk tujuannya untuk membunuh Belanda. Membunuh itu adalah salah satu energi negatif ya, atau pikiran negatif seseorang, walaupun tujuannya baik, tapi itu energi negatif karena mengeluarkan darah dan bla 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 bla. Nah itu berkumpul di sini sehingga menciptakan energi yang sangat besar, dan lagi-lagi kodam yang ada di sini. Nah itu apalagi ini udah dikasih kekuatan ya Pak. Kekuatannya itu ya tujuannya untuk membunuh lawan ya Pak. Nah itu jadi kan lebih angker lagi. Nah, seperti apa kodamnya? Nah, nanti kita ungkap pasti. Nih. Terus ini udah lama di sini, Pak? Ya sekitar 3 tahunan, 4 tahunan lah. Di sini. Ya. Tapi masih kuat banget loh, Pak. Iya. Nah, ini seperti tadi. Kenapa kok benda pusaka seperti tombak, seperti bambu runcing, terus keris
harus dikasih mori. Kan ini tadi dikasih kain putih itu ya Pak. Ya. Sebenarnya tujuannya satu. Kenapa kainnya putih? Karena kalau kain putih itu kotor sedikit kelihatan Pak. Ya. Mesti kan dibersihkan. Ya, dibersihkan. Kalau kain hitam kotor seperti apa nggak kelihatan. Jadi orang tuh malas membersihkan. Itu filosofi kenapa pusaka dikasih kain putih. Nah, biar kalau kotor sedikit segera dibersihkan. Nah, kenapa dibersihkan? Bukan karena kita menghormati jin atau kodam, tapi kita menghormati leluhur kita. Dulu sudah istilahnya kesana kesini nyepuhkan dia untuk memperdekakan Indonesia. Seperti itu kan Pak, kayak ini juga nih. Nah, dikasih kayak gini tujuannya buat apa? Yang ini dulu untuk melindungi diri, kalau yang ini tujuannya untuk memperdekakan Indonesia, mengusir penjajah istilahnya. Nah, makanya dirawat karena apa? Dia meninggalkan histori yang sangat tidak bisa dilupakan ya Pak. Iya, iya. Saiki seperti teman-teman bisa makan enak, bisa ngopi, bisa ngerokok. Karena apa? Salah satunya karena bambu runcing ini juga. Nah, tanpa dia kita tidak bisa merdeka dulu, ya Pak. Karena ini salah satu alat yang membantu rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dan seperti itu Pak Jai. Coba dipegang satu Pak Jai. Kali ini. Nah, ini coba saya buka energinya dua-duanya. Coba Pak Jai yang merasakan gede mana energinya dan apa yang dirasakan. Siapa? Istighfar dulu Pak. Kalau gerak diikutin aja Pak, biar Pak Jai merasakan apa yang dirasakan. Diikuti aja kalau gerak. Tunjukkanlah keberadaanmu jin. Kan gerak-gerak terus pun Pak. Oh. Sing dirasakan apa Pak? Ini gimana Pak? Laku-laku. Jalan-jalan terus. Kalau ini Pak tahan ya. Iki ya anu senut-senut panas gitu. ya. Nah, anget. Nah itu kalau pusaka yang ada kodamnya tuh seperti itu. Kalau ini coba ditarik dulu Pak. Nah, coba yang ini ya Pak. Dipegang gini aja Pak. Ya. Nah, diangkatnya tuh nih, diangkat mawon. Nah, sama tuh ya. Coba konsentrasi. Ini saya mau tunjukkan kodamnya. Diikuti aja Pak gerakannya. Gerak Pak. Gerak. Gerak ya Pak. Terus ya tunjukkan keberadaan jin. Coba diikuti Pak. Jangan ditahan, diikuti gerak kemana diikuti. Gerak Pak. Gerak. Pengen jalan-jalan kan dia. Alhamdulillah. Senut ya. Rasane
nut. Coba saya ini kan udah nggak aktif Pak, coba diangkat Pak, kan biasa aja, pakai satu tangan aja, nah, nggak lari-lari kan? Enggak. Nah seperti itu Pak, ini adalah salah satu bukti pusaka peninggalan anak bangsa yang masih terawat ya Pak, bambu runcing, dan salah satu pusaka juga dari simbah-simbahnya Pak Jak ini, breeder reticulatus di Magelang. Kita lama nggak ketemu ya Pak? Ya, Nah. 1 bulanan ya. 1 bulanan ada Pak, karena saya muter sana muter sini ya Pak. Nah ini karena ini Pak, ini peninggalan dari istilah sesepuh jenengan, jadi kalau bisa tetap dirawat sebaik mungkin. Insya Allah. Bukan karena benda ini punya aji-aji atau ada jinnya atau kodamnya, bukan, tapi karena kita biar anak cucu kita besok tahu, oh ini loh dulu mbahku punya kayak gini, oh dulu mbahku pejuang, ini buktinya punya bambu runcing, oh ini mbahku dulu punya pejuang, nyatanya punya kayak gini nih. Nah itu jadi kenapa, sekali lagi ya, kenapa pusaka itu dikasih minyak? Nah ini kan dari besi ya, besi itu kalau nggak dikasih minyak otomatis kan pasti karatan ya Pak, karatan terus rusak. Lah kalau rusak udah nggak punya bukti lagi, kita nggak punya bukti gimana, wah wes rusak dulu peninggalannya si mbah. Nah kalau rusak lagi seumpama ini ya, karena putus, nah nanti anak cucu kita kok peninggalannya si mbah kok bisa putus kayak gini, pasti dulu sama orang tua yang dulu nggak dirawat. Nah takutnya kayak gitu ya Mbak. Benar. Nah, benar. Nah seperti ini juga, kenapa kok tombak terus pusaka yang panjang-panjang dikasih kain putih? Nah itu karena ya tadi, kalau dikasih kain hitam, kalau kotor itu tidak tahu ya Pak. Kalau kasih kain putih kan kotor sedikit aja tahu, terus dibersihkan. Nah kenapa dibersihkan? Biar benda-benda ini tidak rusak, itulah istilahnya. Kita juga melestarikan budayanya Indonesia ya Pak. Nah semoga ini jadi manfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Ciputu Geng. Yang belum subscribe langsung subscribe. Yang sudah subscribe cukup 1 kali saja, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nah seperti itu, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ciputu Geng. Nah siapa kodam di sini dan siapa kodam di sini, saksikan di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.